Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Susi Harjati MAP, selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik UPN Veteran Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Calvin Edo Wahyudi, Esos MKP, selaku Kepala Laboratorium Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik UPN Veteran Jawa Timur, dan yang saya hormati narasumber hebat kita pada pagi hari ini, Kak Chelvi Oktian Suwardi SAP, dan Kak Hani Nur Adnin SAP, serta seluruh peserta webinar Public Career Hacks pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan webinar Public Career Hacks yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Administrasi Publik. Sebelum kita memasuki inti pada acara kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amanda Kolbi Safira selaku moderator pada pagi hari ini yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Kegiatan webinar Public Career Hacks dengan tema mempersiapkan lulusan administrasi untuk siap berkarir di dunia publik, mengenai pentingnya persiapan strategi, mengenai peluang karir di sektor publik sejak masa kuliah, dengan mempelajari profesionalisme kerja, khususnya untuk ASN, aparatur sipil negara. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta. Teman-teman webinar yang saya banggakan, demi kelancaran dan keberkahan acara pada pagi hari ini, sejenak kita memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa tidak pernah usai. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk operator yang bertugas, dipersilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada operator yang bertugas. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Calvin Edo Wahyudi SOS MKP selaku Kepala Laboratorium Program Studi Administrasi Publik. Kepada Bapak Edo, kami persilakan. Oke, baik. Monitor, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Ibu Korprodi, yang saya hormati narasumber hebat kita saat ini ada dua ya, alumni kita dan yang itu yang dibanggakan yaitu Mbak Shelfie dan Mbak Hani yang alhamdulillah keduanya saat ini
sedang berkarir sebagai ASN di Pemda ya. Yang satu di Mojokerto, yang satu di Bojonegoro. Itu merupakan prestasi yang luar biasa. Kami Prodi Administrasi Publik sangat bangga jika mahasiswa kami, alumni kami itu ya bisa berkarya di ranah publik. Itu sangat luar biasa bahagianya kami. Gitu. Yang saya hormati juga Mbak narasumber ya, luar biasa kemampuan public speakingnya makin bagus kamu ya. Tolong diasah supaya nanti bisa lebih baik gitu ya. Kemudian juga para peserta yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rezekinya kita bisa berkumpul di weekend ini dalam acara yang insya Allah membawa berkah ya. Ada kemanfaatannya yaitu tentang karir untuk lulusan administrasi publik yang berkarya di dunia publik gitu. Jadi tema ini sebenarnya sangat luar biasa. Saya mewakili prodi sangat mengapresiasi tema ini. Karena bagi kami, Lembaga Pendidikan Prodi Administrasi Publik FISIP UPN Veteran Jawa Timur itu akan sangat bahagia, akan sangat bangga jika alumni-alumninya itu berkarya di ranah publik. Tetapi bukan berarti kemudian kami tidak bangga jika alumni ada yang bekerja di ranah yang bukan publik, enggak juga. Gitu. Karena begini, sobat yang perlu kita renungkan adalah eh, lembaga pendidikan tinggi itu tidak memberi jaminan setelah lulus Anda akan hidup sejahtera, gitu ya. Akan ada banyak faktor yang menjadi penentu kesejahteraan seseorang. Loh Pak, kalau lembaga pendidikan tinggi tidak memberikan jaminan, terus memberikan apa? Lembaga pendidikan tinggi memang memberikan perangkat pengetahuan, keterampilan baik umum maupun khusus, serta sikap, serta ijazahnya sekalian, gitu ya. Serta pengalaman-pengalamannya, harapannya adalah memang tidak memberikan jaminan, tapi harapan kami adalah mampu memperbesar peluang Anda untuk bisa hidup layak, bisa hidup sejahtera. Kenapa? Karena bisa jadi lulusan administrasi publik tidak berkarya di publik gitu. Sama dengan kasus yang unik itu kan Cak Lontong ya. Cak Lontong itu lulusan ITS, tetapi beliau luar biasa sejahtera gitu ya. Kemudian menjadi public figure justru di luar teknik gitu, di luar bidang teknik ya sebagai entertainer gitu, sebagai pelawak dan lain-lain. Sukses banget. Gitu. Ketika Cak Lontong diundang di ITS, statementnya adalah saya ini alumni yang sukses di jalan yang sesat. Itu menunjukkan bahwa memang ada alumni yang tidak berkarya di bidang di mana dia dididik gitu. Itu tidak masalah. Bagi kami di administrasi publik tidak masalah karena memang doa kami adalah bagaimana Anda setelah lulus Anda bisa sejahtera, bisa hidup layak, bisa hidup enak dan bahagia serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Tapi yang perlu digarisbawahi akan lebih bangga jika bisa berkarya di dunia publik, tempat di mana teman-teman dilatih, dididik, dibesarkan, kawah candra di muka teman-teman kan adalah sektor publik. Ini seperti Mbak Shelfie dan Mbak Hani, ini luar biasa kami bangganya, karena bisa berkarya di dunia publik, tempat di mana habitat Mbak Shelfie dan Mbak Hani dididik dulu, gitu ya, dididik kebijakan publik, dididik manajemen publik, dididik organisasi publik, macam-macam. Itu sangat membanggakan. Monggo nanti teman-teman bisa nanti karena ini sifatnya sharing, bisa bertanya, berdiskusi kepada alumni-alumni hebat kita. Siapa tahu nanti ya tanya pengalaman ya. Mbak Shelfie dan Mbak Hani juga memberikan tips-tips, trik-trik gitu ya, bagaimana kemudian bisa menjadi seperti saat ini. Ini adalah forum yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Salam dari Prodi ya. Terima kasih atas penyelenggaraan kegiatannya. Semoga lancar, semoga bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya bangga terhadap kalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Moderator.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Edo. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat kepada para narasumber dan dilanjut dengan sesi dokumentasi yang akan dibantu oleh tim dokumentasi yang bertugas. Untuk seluruh peserta webinar, dimohon untuk on cam dan silakan tunjukkan senyum manis kalian. Untuk tim dokumentasi, dipersilahkan. Untuk Kak Hani, bisa dipersiapkan untuk sesi dokumentasi? Oke, akan saya pandu dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Kak Hani. Selanjutnya, Kak Shelfie, bisa dipersilahkan? Oke, sebentar ya, Kak. Oke, akan saya pandu dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih, Kak. Selanjutnya untuk teman-teman dari slide 1 hingga slide terakhir. Oke, untuk teman-teman, apakah sudah siap? Oke, akan saya hitung dari 3, 2, 1. Untuk slide selanjutnya, 3, 2, 1. Oke, untuk slide selanjutnya, 3, 2, 1. Oke, untuk slide selanjutnya, 3, 2, 1. Untuk selanjutnya, 3, 2, 1. Oke, oke. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak, dan terima kasih untuk Pak Edo. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada tim dokumentasi yang bertugas. Peserta yang kami banggakan memasuki acara inti, yakni pemaparan materi yang pertama oleh Kak Hani Nur Adnin SAP. Kak Hani merupakan lulusan Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, sekaligus pernah menjabat sebagai Wakil Koordinator Puskep tahun 2022. Saat ini, Kak Hani sedang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Dengan track record yang sangat keren sekali, Kak Hani juga pernah bekerja di PT HM Sempurna Tbk. Tidak hanya itu, tentunya banyak sekali skills dan pencapaian luar biasa dari Kak Hani.
Halo Kak Hani. Halo, halo semuanya. Halo Kak, gimana nih kabarnya Kak Hani? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Hani gini, aku tuh sering banget Kak denger teman-teman tuh bingung. Apa sih yang harus dipersiapkan sejak dini, apalagi di masa kuliah ini untuk bersaing di dunia kerja yang super ketat itu katanya. Nah mungkin Kak Hani bisa memberikan jawaban untuk teman-teman yang masih hilang arah ini dengan materi pada pagi hari ini. Apakah Kak Hani sudah siap untuk berbagi ilmu kepada teman-teman webinar? Oke, udah siap untuk sharing pengalaman. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Hani kami persilakan untuk menyampaikan materi. Silakan Kak Hani. Izin Pak Edo dan Mbak Calvi, saya mau menyampaikan materi terlebih dahulu. Oke, gimana kabarmu Hani? Alhamdulillah baik Pak. Pak Edo bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini aku lagi di Candipuro nih. Candipuro, ada Iya, kegiatan apa Lumajang Pak yang di kemarin sana? kena erupsi itu. Kok Semoga aku aman. lihat auranya udah aura-aura sejahtera ini. Aku seneng banget loh. Alhamdulillah Bangga mengembang ya. ya Pak. Bangga, bangga, aku bangga. Selamat sekali lagi, keren banget bro. Berkat Pak Edo juga Oke, dan lanjut, yang lanjut, lain di lanjut ya, administrasi lanjut ya. publik. Baik, saya lanjut ya Pak. Mohon izin. Oke, jadi aku mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas kan ya suaraku dan Ya hari Kak, ini, sudah jelas. oke, oke, makasih. Hari ini aku diundang oleh teman-teman Puskap untuk sharing pengalaman tentang public career hacks dan aku juga mau berterima kasih dengan teman-teman yang udah hadir di sini, antusias banget. Ternyata yang datang lumayan banyak juga ya. Dan aku sebetulnya di sini tuh nggak mau mengajari atau menggurui sesuatu gitu enggak karena aku juga masih jauh dari kata sukses dan aku juga sebenarnya tidak lebih paham dari kalian. Jadi di sini cuman mau sharing pengalaman aja apa yang udah aku alami. Perkenalan singkat tadi udah disampaikan oleh panitia, namaku Hani Nur Atnen, Administrasi Publik Angkatan 2020. Sekarang bekerja sebagai CPNS auditor di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Oke, next mungkin bisa langsung ke materi yang pertama. Nah, ini Em, setelah aku ingat-ingat lagi zaman-zaman kuliah dulu, dan kalau aku bisa mengulang nih, ini adalah beberapa hal yang menurutku penting banget untuk dipersiapkan sedini mungkin sejak kuliah. Yang pertama itu memahami diri dan arah yang ingin dituju. Kalau menurutku yang pertama itu bukan langsung soal prestasi, bukan langsung kayak aku punya IPK harus tinggi atau mau ikut A, B, C, D banyak banget. Menurutku yang pertama itu harus kenal dulu sama diri sendiri. Karena kalau kita nggak kenal sama apa yang kita pengen, apa yang kita suka, itu kita nanti akhirnya jadi ikut-ikutan aja. Kayak teman ikut kepanitiaan apa, kita ngikut. Padahal kita nggak suka sebenarnya. Nah, itu kan akhirnya energi yang seharusnya bisa kita pakai untuk hal lain yang lebih kita suka, akhirnya jadi kepakai untuk hal-hal yang sebenarnya kita nggak suka. Nah, makanya dari itu menurutku penting banget untuk benar-benar kenal dulu sama diri sendiri. Kayak nggak harus muluk-muluk juga sih, kayak nggak harus yang tahu, oh aku tuh 10 tahun pengen jadi ini, atau apa gitu, enggak. Yang penting kalian tahu kalau itu hal yang kalian suka, terus apa sih yang bikin kalian semangat untuk ngelakuinnya. Kayak gitu aja cukup. Jadi ketika kalian mau ikut sesuatu, itu kalian tahu kalau ini benar-benar akan berguna dan ini yang aku suka gitu. Soalnya kalau di dunia kerja itu menurutku nggak ada yang benar-benar saklek banget, karena dunia kerja kan luas ya. Dan kita itu pasti akan ada banyak ruang untuk bereksplor. Jadi kalau kita nggak benar-benar tahu sama apa yang kita suka, nanti akan jadi banyak energi yang terbuang sia-sia gitu untuk hal-hal yang sebenarnya kita nggak nyaman. Yang kedua itu aku asah soft skill sejak awal. Ketika kita udah tahu
udah kenal sama diri sendiri, mulai kita next lanjut ke mengasah soft skill. Kenapa soft skill itu penting? Karena di dunia kerja ya, kemampuan teknis itu memang penting. Tapi kalau menurutku seringkali hal-hal yang membuat kita berkembang itu malah soft skill. Kayak misalnya kemampuan sesederhana komunikasi atau adaptasi, manajemen waktu juga. Itu yang dampaknya tuh kayak kerasa banget di kehidupan di pekerjaan. Dan jujur dulu tuh sebetulnya sering banget mengabaikan teknis-teknis atau soft skill kecil kayak menulis dengan rapi atau komunikasi yang jelas. Padahal di kerjaan itu kalau misalnya kita nggak tahu cara reporting yang bagus, sebagus apa result kita jadi kayak sia-sia karena ya pimpinan nggak bisa ngerti, nggak bisa tahu, nggak bisa paham apa yang kita maksud. Jadi soft skill itu kayak pondasi gitu ya mungkin ya. Jadi tanpa ada pondasi yang kuat itu kemampuan teknis kita jadi nggak bisa terlihat maksimal. Jadi penting banget untuk asah soft skill. Terus yang ketiga, kita harus memanfaatkan kegiatan kampus sebagai tempat latihan. Nah, untuk teman-teman Puskap ini udah keren banget. Dia sudah memanfaatkan organisasi kampus sebagai tempat latihan. Karena apapun organisasinya, kepanitiaannya, UKM-nya, UKM-nya itu sebetulnya simulasi kecil dari dunia pekerjaan di kampus itu karena kalian statusnya masih pelajar nih ya. Jadi kalian itu punya ruang yang lebar banget untuk salah, ruang yang lebar banget untuk mencoba ulang, untuk gagal, untuk coba lagi. Karena kalian masih pelajar. Kalau kalian salah akan dimaklumi, oh masih belajar. Tapi di dunia kerja itu ruangnya sangat terbatas untuk kita melakukan kesalahan, ruangnya sangat terbatas untuk gagal. Jadi mumpung kalian ini masih belajar, masih ada di lingkungan kampus, ikutlah banyak kegiatan kampus sebagai tempat kalian untuk belajar. Kalau aku bisa pesan, menurutku kalau bisa nih, kalian coba ikut organisasi lintas kampus. Jadi nggak hanya di prodi aja atau di univ aja, kalau bisa ikut juga yang lintas kampus. Kayak misalnya kalian dapat beasiswa Genbi. Genbi itu kan ada yang UPN. Nah, kalian bisa tuh mulai eksplor lagi, ikut-ikut Genbi di Korkom. Jadi kalian ketemu sama Univ di Surabaya, di Madura, dan di Bojonegoro. Atau kalian bisa ikut IASEC in Surabaya. IASEC in Surabaya itu kan dari organisasi pemuda yang dari univ-univ di Surabaya. Nah, itu menurutku worth it banget untuk diikutin. Jadi capeknya untuk pergi ke tempat uh, UKM-nya kan otomatis nggak akan di kampus kan. Kalian harus pergi ke misalnya kampus mana untuk melakukan kegiatan. Tapi effortnya itu sangat-sangat worth it kalau menurutku ya. Untuk ikut organisasi di lintas kampus. Kalian ketemu sama teman-teman dari kampus lain, bisa sharing, kalian bisa tahu etos kerjanya mereka, bisa ya akhirnya kalian punya banyak wawasan gitu untuk bisa berkembang bareng. Terus yang keempat, membangun portofolio bukan hanya IPK. IPK itu tetap penting, kalian tetap harus punya IPK yang bagus, tapi juga harus diimbangi dengan portofolio yang oke. Sekarang kan sudah zamannya digitalisasi ya, coba bangun portofolio itu di LinkedIn. Di LinkedIn itu kayak kebanyakan ya orang itu mau buat LinkedIn itu ketika sudah lulus. Kayak mau lulus, mau cari kerja, dia baru create LinkedIn. Tapi menurutku, harusnya LinkedIn itu sudah dipakai dari sekarang. Sekarang banget nih kalian masih masa-masanya ekspor nih, udah langsung harus pakai LinkedIn. Jadi ketika kalian misalnya keterima jadi panitia apa gitu, langsung aja upload di LinkedIn. Kalau announcement kalau kalian udah diterima, nggak apa-apa oversharing untuk keprofesionalan ini di LinkedIn. Baru dapat sertif apa, upload aja di LinkedIn. Terus kayak misalnya sesimpel um, mata kuliah yang kalian disuruh penelitian atau apa gitu, upload aja di LinkedIn hasilnya atau apanya itu upload aja. Jadi jangan sampai ketika kalian nanti udah selesai, udah 4 tahun baru bikin LinkedIn terus kalian bingung, aku 4 tahun ini ngapain aja ya? Ya lupa kan, karena itu udah masanya udah lama. Jadi kalau dari sekarang kalian bikin LinkedIn, kalian bikin portofolio itu akan sangat membantu buat kalian nanti ketika lulus. Terus yang kelima, merencanakan arah karir secara fleksibel. Menurutku itu karir itu kan luas banget ya dunianya, nggak harus kaku gitu. Kalau justru paling aman menurutku itu merencanakan karirnya secara fleksibel. Jadi pilih aja satu atau dua
kemungkinan arah karir yang menurut kalian itu menarik. Misalnya apa ya, kayak menjadi analis kebijakan atau mau bekerja di sektor publik kayak aku di pemerintahan. Dari situ lihat kompetensi apa yang dibutuhkan, misalnya kemampuan analitis atau komunikasi. Nah, itu coba kalian dalami. Jadi, kalian itu mempersiapkan diri, tapi juga tetap memberi ruang untuk berubah. Jadi, ketika nanti ada peluang baru atau minat baru, kalian bisa menyesuaikan tanpa merasa salah jalur gitu. Kalau menurutku yang penting itu mempersiapkan tadi itu bukan yang harus sempurna, saklek banget gitu, tapi yang memastikan kita itu tetap terus bergerak maju. Tetap belajar, tetap explore, tetap membuka diri terhadap peluang. Karena dunia karir itu luas dan kita nggak tahu apa yang nanti terjadi ketika kita masuk ke dunia kerja. Kayak contohnya kemarin waktu di swasta itu aku apply sebagai administrative assistant. Jadi itu seperti general secretary. Tapi ketika aku masuk di sana nemenin Bapak karena memang departemennya itu tentang K3, aku diikutkan sertifikasi K3. K3 kan keselamatan kesehatan kerja, administrasi publik kayak kok bisa di K3. Tapi karena ada opportunity itu muncul dan kemudian mau belajar dan kita suka juga, akhirnya ganti role jadi market safety. Kayak ada banyak opportunity, nggak harus yang lurus habis general sekretari GM terus general sekretari direktur, kan nggak gitu. Kita bisa switch ke sebelah tapi tetap itu maju, bergerak maju gitu. Terus next ke slide selanjutnya. Oke, ini menurutku part yang nano-nano yang kalian pasti tunggu-tunggu kan ya. Strategi menghadapi seleksi ASN. Nanti mungkin Mbak Cel juga pasti akan sharing juga. Nah, kalau ini menurutku, jadi nanti bisa di-compare sama Mbak Cel mana yang paling cocok untuk kalian, kalian adaptasi, kalian belajar dari itu. Kalau menurutku ya strategi menghadapi seleksi ASN, yang pertama itu seleksi administrasi. Kalau seleksi administrasi selama persyaratan kalian itu sama seperti yang dipersyaratkan dan kalian mengikuti semua persyaratan yang ada, template-nya harus sama. Kalau pemerintah mintanya materi digital, kalian ikutin materi digital itu insya Allah bakalan lulus seleksi administrasi itu. Tapi yang perlu di-highlight karena ada beberapa yang aku tahu dari teman-temanku dan juga dari sosmed itu jurusan yang serumpun. Kayak misalnya dibuka nih lowongannya ASN, administrasi negara gitu. Tapi ijazah kita kan administrasi publik ya. Itu kan kita tahu kalau itu serumpun. Tapi kita tetap harus minta kayak surat pernyataan dari program studi gitu kalau ini tuh benar-benar serumpun. Nah, takutnya pemerintah itu mikirnya, oh ini kan beda, bukan administrasi negara, tapi administrasi publik, padahal kan itu sebetulnya serumpun. Nah, hal-hal kecil kayak gitu, kalian harus pastiin, harus bener-bener securein lah kalau ini tuh serumpun loh dengan surat keterangan tadi. Kayak hal-hal kayak gitu, kalau soal administrasi itu harus ya pokoknya manut gitu ya. Terus selanjutnya yang kedua, seleksi kompetensi dasar. Nah, seleksi kompetensi dasar ini adalah seleksi yang bisa kalian persiapin dari sekarang. Ada 3 tesnya. Tes wawasan kebangsaan, TWK, tes intelijensia umum, TIU, sama kemampuan, tes kepribadian, TKP. Jadi ada 3. Nah, 3 ini tuh 110 soal dengan waktu 100 menit. Aku yakin semuanya pasti bisa mengerjakan tes SKD ini, tapi nggak semua bisa mengerjakan dalam waktu 100 menit dan harus bener banyak. Itu yang tricky, itu yang susah. Makanya kalau dari aku, sarannya kalian coba ikut tryout, sering-sering ikut tryout dengan diwaktuin gitu. Nah, nanti kalian coba kalau misalnya dari 3 subbab ini kalian paling oke di TIU, kalian bisa taruh TIU-nya di depan biar semua fokus waktu awal ngerjain itu bisa dialokasikan untuk TIU dulu. Terus nanti baru lanjut apa? Selanjutnya TWK misalnya atau TKP. Atau kemarin aku juga nerapin time blocking. Jadi selain TIU-nya yang aku merasa aku bisa itu tak taruh awal, tapi aku juga nerapin time blocking. Jadi misalnya kalau TIU aku alokasiin 40 menit, TWK aku alokasiin 30 menit. Terus yang TKP aku alokasiin 30 menit juga. Jadi kalau di TIU nih udah tak kerjain misal 35 menit atau 45 menit selesai nih waktuku kok belum selesai.
Ya sudah, aku pindah ke tes yang kedua, yang TWK itu. Jadi time blocking itu biar kita tuh nggak akan kehabisan waktu cuman ngerjain yang awal-awal aja, tapi yang terakhir nanti jadi nggak kebagian waktu itu, jangan sampai kayak gitu. Karena dari 3 subtes ini kan semuanya punya ambang batasnya masing-masing ya. Kalian harus melewati ambang batas itu. Nah, jangan sampai di subtes yang ketiga itu waktunya udah habis di 2 subtes yang awal. Jadi time blocking menurutku penting juga. Terus tips lagi itu buat tracker. Tracker itu kan waktunya masih panjang nih, masih lama lah persiapannya ya kalau mau berkarir di ASN. Nah, itu kalian bisa pertama itu TO di mana gitu, terus tanggal berapa, skor TU-nya berapa, TWK-nya berapa, terus TKP-nya berapa. Nanti kalian lihat tuh progresnya. Nanti kalau tes tryout kedua berapa, terus apa yang kurang. Kalian mau bikin subtes misalnya yang ringan-ringan dulu, TKP ditaruh depan, atau mana kalian mix and match sesuai sama kemampuan dan kenyamanan kalian. Itu harus banget menurutku nerapin trackernya. Nanti kalau misalnya kalian mau lihat, aku ada tracker yang dulu aku pakai. Ya sederhana aja, tapi itu sangat membantu banget. Jadi nanti kurangnya apa itu bisa kelihatan dan bisa kita kejar gitu. Untuk SKD, em, kalau kalian mau rekomendasi tryout yang menurutku oke banget tuh di Alpha Ace, Viracun itu oke banget tryoutnya. Terus kalau untuk TWK, karena aku juga sebetulnya lemah di TWK, dulu aku nonton YouTube-nya Deddy R. Ghazali, itu oke banget buat belajar TWK. Next ke seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang ini tuh sebetulnya sudah dapat kisi-kisi dari Menpan RB. Tapi berdasarkan apa yang aku alami di formasi jabatanku, kisi-kisinya itu cuman kalas-kalas aja gitu loh. Kayak kisi-kisinya itu cuman inti-inti aja, kayak aku kan jabatannya formasinya auditor. Kisi-kisinya cuma audit internal, terus tata kelola manajemen risiko, kayak komunikasi audit. Itu cuman gitu-gitu aja. Tapi yang keluar waktu SKB itu bener-bener banyak banget, luas banget, dan kompleks. Nah, sekarang kalau mau belajar SKB, persiapan dari dini kan juga tricky gitu ya. Karena kan kalian nggak tahu nanti waktu daftar itu ada nggak formasi itu. Atau ada, bisa nggak kita daftar itu. Otomatis kita tahunya kan setelah daftar gitu ya. Nah, setelah daftar ke tes SKB juga mepet. Makanya itu tricky banget untuk tes SKB ini. Jadi saranku ketika kalian milih formasi, kalian pastiin bahwa formasi itu tuh kalian ada pandangan mau belajar apa. Kalian tidaknya ngerti lah dikit-dikit. Jadi jangan cuman mikirin SKD, tapi SKB juga dipikirin ketika daftar formasi itu. Oke, kalau em, tips dari aku di seleksi SKB itu, kalian coba cari jabatannya itu kan pasti ada pembentukan, jabatan kayak pembentukan gitu, diklat pembentukan untuk dapat jabatan itu certified. Kalau di punyaku dulu itu untuk diklat pembentukannya ada 6 modul yang harus, 6 ujian yang harus lulus. Nah, itu aku coba kemarin tuh cari semua modulnya. Jadi kalau misalnya jabatan itu harus lulus 6 modul itu, berarti setidaknya waktu SKB juga harus paham 6 modul itu, karena itu kan pasti pegangannya. Nah, ternyata memang benar. Semuanya itu muncul ya di modul itu. Ada semua untungnya, dan untungnya aku belajar semuanya. Jadi setidaknya aku pernah baca jadi kan tahu, oh ini gitu. Dan karena materinya memang banyak, nggak mungkin itu akan dihafalkan semuanya, itu kayak nggak mungkin. Jadi kalian coba dipahami aja. Kalau SKB itu dipahami aja itu cukup. Kayak misalnya, contohnya itu kalau aku nih auditor, aku mikir, oh kalau aku auditor, aku tuh kerja buat siapa ya? Aku tuh ngawasin apa ya? Terus aku nanti kerja tuh pedomannya apa ya? Coba dipikir itu, tapi nanti kalau misalnya kepikiran, oh aku kerja nanti pedomannya apa ya? Langsung dicari, oh pedomannya apa? Nanti kalian list peraturan perundang-undangannya atau standar auditnya apa? Kalian coba baca aja, dipahami aja. Terus nanti, oh aku tuh meriksa apa ya? Ini coba apa sih yang diperiksa sama audit internal? Oh ini. Jadi coba di breakdown gitu, nanti insya Allah ketemu sama materi yang insya Allah keluar nanti. Karena kalau mengandalkan kisi-kisi dari Menpan RB itu menurutku kurang. Nggak tahu ya untuk formasi lain, tapi itu yang aku rasakan di formasiku. Terus next ke pemberkasan NIP. Pemberkasan NIP sebetulnya sama seperti seleksi administrasi. Nggak ada hal yang
bikin gugur banget kayak tes gitu. Cuman kalau memang kalian tidak mengikuti aturannya, tidak mengikuti persyaratan ya memang bisa menggugurkan. Kayak contohnya tes kesehatan yang pemerintah harus mintanya ditandatangani oleh dokter ber-NIP. Kalau kalian tidak mengikuti itu ya bisa berkemungkinan untuk nggak lolos. Tapi insya Allah kalau sudah memang perizinan lolos, pemberkasan NIP bisa lolos. Aku belum kasih tips pilih formasi, mungkin nanti di akhir-akhir atau ada yang mau tanya, soalnya di materi yang di pesan khusus sama teman-teman sekalian nggak ada, jadi nanti mungkin bisa kalian tanyakan di sesi diskusi nanti. Oke, next. Oke, ini manajemen waktu dan produktivitas. Sebetulnya ini tuh bisa dipakai di dunia kuliah, bisa juga dipakai di dunia kerja. Ini yang aku rasain bermanfaat, itu tiga ini, rule of 2 hours. Setiap kita kan pasti punya mimpi. Kita punya mimpi, tapi kita juga punya kehektikan sehari-hari, rutinitas harian. Kayak kalian, rutinitas harian belajar ke kampus, tugas-tugas kampus banyak. Tapi kalian kan pasti punya mimpi tuh. Nah, mimpi itu coba dipersiapkan waktu selama 2 jam sehari untuk ngejar mimpi itu. Jadi, kalian eliminasi waktu cuman 2 jam aja buat kerja mimpi itu. Kayak contohnya, aku kemarin waktu seleksi ASN kan hektik juga kerja. Tapi aku coba sisihin minimal waktu 2 jam untuk belajar. Bagaimanapun caranya pokoknya harus disisihin waktu. Jadi setidaknya di antara rutinitas kita itu kita juga mempersiapkan untuk mimpi kita itu. Terus yang kedua, good itu enough, not perfect. Jadi kadang orang yang perfeksionis, apa-apa itu harus sempurna, apa-apa harus bagus, apa-apa harus pokoknya begini. Tapi untuk produktivitas, good itu udah enough. Yang penting precise, yang penting bagus, yang di-report oke, cukup. Gak harus sempurna. Terus yang ketiga itu closing ritual. Jadi hari-hari itu kan pasti hektik banget tuh seharian. Nanti kita coba apa sih yang tadi udah dilakuin. Terus yang belum apa. Nanti coba ditulis biar besoknya kita ada pandangan. Oh besok tuh aku mau ini. Jadi kayak lebih terarah gitu loh waktunya dialokasikan untuk apa. Bisa kalian terapin juga ini di dunia kuliah. Next. Oke, selanjutnya adaptasi di lingkungan kerja. Menurutku ada tiga yang perlu di-highlight banget. Yang pertama ada memahami dan mengamati budaya kerja. Memahami dan mengamati budaya kerja itu nggak bisa cuman sebulan, 2 bulan, bahkan setahun pun masih belum cukup menurutku. Jadi kita amati aja, dipahami aja mereka bagaimana bekerja, dan kita coba adaptasi dengan itu. Karena itu kuncinya. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya, bagaimana kita bisa bekerja sama gitu kan. Terus yang kedua, menurutku yang penting bangun kesan kompeten, tapi bukan hebat. Jadi nggak harus semua kerjaan kalian handle dengan hebat. Aku bisa ini itu nggak, menurutku yang penting ketika kalian dimintain tolong, ketika kalian diberi pekerjaan, kerjaan beres selesai, hasilnya bagus. Jadi kalian itu bisa diandalkan, kalian kompeten. Nggak yang harus kelihatan hebat gitu, menurutku nggak cukup kompeten. Terus yang ketiga, menjadi orang yang enak diajak kerja. Enak diajak kerja ini maksudnya kalau misalnya senior lagi lembur, ya udah oke kita ngikutin lembur. Tapi nggak yang harus senior lembur kan ini Sabtu, oke aku pulang, nggak mau kerja. Itu menurutku ya memang WLB itu penting, tapi ketika seniornya sedang bekerja keras kok kita nggak enak diajak kerja kan nggak juga gitu loh. Jadi kalau misalnya weekend senior butuh, aku butuh data ini, kita yang enak aja nggak yang balas di lama-lama main kayak oke langsung dikirim. Kalau misalnya lagi senggang ya langsung dikirim. Jadi yang fleksibel aja, yang enak diajak kerja. Jadi kalau kita enak diajak diskusi, enak diajak kerja, kan bisa lebih akrab dan bisa lebih enjoy gitu ya waktu kerja nggak ada sungkan. Oke, next. Oke, ini yang terakhir, refleksi karir. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang sudah aku lakukan dan semoga kalian tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi yang pertama itu dulu aku terlalu fokus pada hasil, bukan proses. Padahal proses itu kan yang penting, proses itu yang membuat kita belajar, yang membuat kita bisa tumbuh.
Tapi kalau terlalu fokus pada hasil, prosesnya dilupakan, akhirnya kita nggak seberapa bisa mengambil pelajaran dari hal itu. Terus yang kedua, takut bertanya karena malu tidak tahu. Itu juga salah, yang seharusnya memang kita harus berani untuk bertanya. Nggak tahu itu bukan karena kita bodoh atau bukan karena kita kurang kompeten, tapi kan pengetahuan orang memang nggak ada yang semua yang serba tahu. Jadi ya nggak apa-apa, tanya aja, nggak usah ada rasa malu. Terus yang ketiga, membandingkan diri dengan rekan lain. Semua orang punya waktunya masing-masing, semua orang punya pace-nya sendiri-sendiri, nggak ada yang lagi lomba lari, semua orang punya resources yang beda-beda, jadi jangan dibanding-bandingkan. Terus yang ketiga, tidak menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan. Kehidupan sosial itu penting, jadi belajar nih, nggak yang belajar terus, tapi adalah sedikit-sedikit ngafe juga, healing, liburan, itu penting juga. Jadi ketika di kerjaan atau di kehidupan kuliah lagi burn out, kan nggak gampang stres, karena bisa ngatur moodnya itu lebih enak kalau ada keseimbangan kerja dan kehidupan. Oke, sekian materi yang bisa aku sampaikan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau mau diskusi, ada sesi lain di akhir nanti mungkin ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi ke moderator. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak Hani, keren sekali materi dari Kak Hani hari ini. Nah, Kak Hani, ini aku yakin nih, teman-teman itu pasti sekarang itu udah ada pandangan tentang persiapan dini untuk berperang nih di dunia kerja nanti. Mulai dari tadi ada apa sih yang diperlukan untuk tes atau upgrade value diri hingga knowledge tentang job yang mungkin diinginkan teman-teman masing-masing. Nah, selanjutnya yakni pemaparan materi kedua oleh Kak Chelvi Okvianswardi SAP. Kak Chelvi merupakan lulusan Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, sekaligus pernah menjabat sebagai Koordinator Puskap tahun 2022. Saat ini, Kak Chelvi sedang bekerja sebagai CPNS Pamong Pemerintahan di Kecamatan Trawas. Selain itu, Kak Chelvi juga memiliki pengalaman kerja di PT Aspiro Hidup Indonesia, sekaligus mendapat beasiswa Jarum Beasiswa Plus. Wah, keren sekali, Kak. Ini beasiswa yang sangat bergengsi. Pastinya Kak Chelvi memiliki banyak sekali pengalaman dan juga skills yang luar biasa. Oke, Kak Chelsea, halo. Halo, dengar nggak ya suaraku? Dengar, Kak. Gimana nih kabarnya Kak Chelsea hari ini? Alhamdulillah baik ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, Kak Chelsea, teman-teman ini pengen tahu nih tentang gimana sih pengalaman Kakak dan mungkin tips and trick nih untuk bisa menjadi ASN. Nah, sama dengan Kak Hani tadi, Kak Chelsea bisa memberikan jawaban melalui materi pada hari ini. Kak Chelsea sudah siap? Sudah siap. Oke. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Chelsea kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Susi Harjati selaku Kaprodi Administrasi Publik UPN. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Calvin Edo Wahyudi selaku Kepala Laboratorium Puskap. Yang saya hormati rekan narasumber saya pada pagi hari ini, yakni Mbak Hani Nur Adnin, serta rekan-rekan Puskap dan peserta kegiatan yang berbahagia. Pertama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Puskap atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Sebenarnya saya juga tidak yang terlalu berpengalaman sekali terkait hal ini, tapi saya akan mencoba untuk sharing-sharing aja apa yang sudah tak lakuin, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya laluin juga terkait karir di sektor publik ini. Seperti yang sudah disebutkan oleh moderator tadi bahwa saya ini adalah CPNS Pamong Pemerintahan Seksi Pembangunan di Kecamatan Trawas. Jadi, saya merupakan lulusan Administrasi Publik tahun 2023. Sebelumnya juga sempat kerja di swasta juga selama 2 tahun dan sekarang masuk di sektor publik bareng sama angkatannya Mbak Hani ini. Jadi, sedikit pengantar aja teman-teman.
lulusan kita itu alhamdulillahnya punya poin plus lah, karena kan kita memang lulus disiapkan untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Nah, kita kan dari administrasi publik nih. Di Kabupaten Mojokerto sendiri, formasi administrasi publik ini kemarin buka banyak sekali. Bahkan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Mojokerto itu diambil satu. Dan dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto, 8 orang diantaranya ini adalah lulusan administrasi publik UPN Veteran Jawa Timur. Dan sama-sama di kecamatan juga, jadi kita koordinasi juga lebih enak aja gitu, sama-sama dengan teman-teman di kecamatan gitu. Jadi bisa dibilang peluang kita lumayan besar sih teman-teman untuk berkarir di sektor publik ini. Bisa di next. Alur rekrutmen PNS. Sebenarnya ini sama ya dengan yang disampaikan sama Mbak Hani tadi, cuman kan aku mau juga buat sharing pengalaman aja. Kalau yang pertama ini alur-alurnya teman-teman, ada seleksi administrasi, tes SKD, tes SKB, kemudian ada pengumuman, pemberkasan, mungkin dari Mbak Hani tadi sampai di pemberkasan aja. Cuma kalau di aku tak lanjutin ada pengangkatan CPNS, kemudian ada latsar CPNS, baru kita diangkat sebagai PNS. Dan yang pertama seleksi administrasi sama seperti yang dibilang sama Mbak Hani. Pokoknya lakuin aja yang diminta itu berkasnya apa aja, ya udah itu dipenuhin sesuai dengan yang diminta. Kalau misalnya diminta data akreditasinya waktu tahun lulus, ya udah yang diupload ya waktu kalian lulus. Kalian lulus, alhamdulillah kita kan A ya teman-teman. Ininya bahan PT-nya kan A, jadi ya udah itu yang diupload. Kalau misalnya mintanya di tahun lulus, ya yang diupload tahun lulus, bukan tahun ini. Kalian lulus 2023, tapi daftarnya di 2025. Kalian nguploadnya 2025, ya nggak gitu ya teman-teman. Jadi yang diupload di 2023-nya. Seperti itu. Kemudian ada tes SKD, sama kayak Mbak Hani, ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, sama tes karakteristik pribadi. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya sama dengan Mbak Hani, aku juga belajarnya dari tryout ya teman-teman. Dan itu pun juga meluangkan waktu sih, karena kan disambi kerja juga. Jadi emang harus ada waktu yang disisihkan untuk tryoutnya. Apalagi di SKD ini. SKD itu menurutku penting di tryoutnya. Kenapa? Karena kalian harus bisa membagi waktunya sih. Karena kayak waktu 100 menit itu kurang sebenarnya ya. Waktu 100 menit itu kurang kalau misalnya kalian pertama kali mencoba mengerjakan tes itu. Tapi kalau kalian udah terbiasa dengan tryout, insya Allah nanti kalian akan terbiasa mengerjakan soal-soal itu dengan cepat. Karena sebenarnya yang di tryout itu sebenarnya soalnya tuh mirip ya teman, mirip. Cuman nanti akan ada beda nama, beda kejadian seperti itu, kayak di rolling-rolling aja sebenarnya. Tapi kalau dari soalnya sih tipe soalnya menurutku sama. Kemudian masuk di tes SKB sama kayak di Mbak Hani juga, mengukur kemampuan tes sesuai posisi yang dilamar. Waktu itu aku melamarnya kan sebagai pamong pemerintahan ya, pamong pemerintahan di seksi pembangunan di Kecamatan Trawas. Jadi ya udah di pembangunan itu kita ngapain aja. Tapi kalau di aku jujur aja secara umum sih, nggak yang sedetail Mbak Hani yang harus dia kan di auditor, jadi dia mempelajari tentang auditornya gitu. Kalau di aku, karena pamong pemerintahan ini nggak cuma ditempatkan di seksi pembangunan, ada juga yang ditempatkan di seksi kemasyarakatan, ada yang juga di seksi ketentraman dan ketertiban, ada yang seperti itu, jadi lebih umum. Tapi intinya kita sama-sama di gimana menjadi ASN di kecamatan itu gitu. Jadi pelayanannya udah langsung ke masyarakat kan kalau di kecamatan itu, seperti itu. Setelah itu baru di pengumuman, jaraknya lumayan lama sih teman-teman. Jadi nunggunya juga agak lama sih. Dari seleksi administrasi bulan September, tes SKD Oktober November, SKB-nya di Desember, pengumumannya di Januari. Jadi kalian nggak bisa menunggu tes CPNS ini sebagai satu-satunya, itu agak bisa sih menurutku. Jadi harus disambi dengan pekerjaan lain menurutku. Baru setelah pengumuman ada pemberkasan mereka minta apa, ya udah itu disesuaikan. Kalau misalnya ini agak ribet, pemberkasan itu sangat lumayan ribet sih menurutku, karena dia harus benar-benar sesuai dengan apa yang diminta. Bahkan keterangan itu harus keterangan di surat sehat, keterangan di tes SKCK, keterangan di SKCK itu benar-benar harus detail untuk pemberkasan CPNS, tahun anggaran bla 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 Kabupaten Mojokerto ini ya, seperti itu. Setelah pemberkasan selesai baru ada pengangkatan CPNS. Nah,
setelah pengangkatan CPNS, kita masih ada 1 tahun untuk training, teman-teman. Jadi magangnya kita tuh masih 1 tahun. Jadi PNS itu masih ada magangnya 1 tahun. Makanya ini saya sama Mbak Hani sekarang ini masih CPNS dunia, calon pegawai negeri sipil. Setelahnya baru dilakukan pelatihan dasar CPNS atau Latsar CPNS. Kemarin alhamdulillah saya sudah melaksanakan Latsar ya teman-teman, dari bulan September sampai dengan bulan November, baru selesai minggu lalu. Ini ada pelatihan semi militernya dikit, terus kemudian ada bikin laporan aktualisasi. Sebenarnya tuh hampir mirip dengan nggak mirip juga sih. Susunannya aja kayak skripsi, tapi beda. Kalau skripsi kan kalian emang penelitian dan sebagainya. Sedangkan kalau di Latsar CPNS itu kan kita bikinnya aktualisasi. Gimana kita mengaktualisasikan program kita, gimana kita punya program apa, misal entah itu digitalisasi, optimalisasi, seperti itu, yang kita terapkan di kantornya kita. Kemudian kita buatlah laporannya itu, gimana kita menjalankan aktualisasi tersebut, gimana kita bermanfaat untuk bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat di instansi kita. Seperti itu. Baru setelah 1 tahun dan setelah Latsar, baru kita akan pengangkatan PNS, seperti itu. Jadi masih ada alurnya ya teman-teman. Untuk pelatihan dasar CPNS itu pun gaji kita juga nggak full ya teman-teman. Terus terang aja masih 80% gitu. Kalau di Mojokerto, kalau yang di lainnya kurang tahu juga apakah nantinya akan mendapatkan tunjangan atau yang lainnya, karena setiap pemerintah itu berbeda-beda, seperti itu. Bisa di next. Pengalaman awal. Setelah kurang lebih 7 bulan ya berada di instansi yang Kecamatan Trawas ini, mungkin belum lama juga sih teman-teman, masih 7 bulan. Jadi masih tergolong baru, tapi aku sih merasa ini semoga aja bisa memberikan sedikit insight atau gambaran buat teman-teman apakah nantinya mau di swasta atau pemerintah sebenarnya sama. Menurutku nggak jauh berbeda, cuman perbedaan pertama sih di rekan kerjanya sih pastinya. Kalau di PNS ini kan rekan kerjanya kebanyakan sudah berumur ya teman-teman, sedangkan kalau yang di swasta biasanya lebih banyak Gen Z-nya, jadi mungkin lebih nyambung dan lain sebagainya. Jadi gimana kita buat adaptasi gitu aja sih. Kemudian dari teman-teman sendiri, kalau misalnya bener sama kata yang Mbak Hani tadi, dunia kampus itu sangat-sangat berbeda dengan dunia kerja teman-teman. Kalian kalau misalnya masih pelajar seperti ini, masih sebagai mahasiswa seperti ini, banyak-banyak memanfaatkan peluang kalian untuk mencoba hal baru. Gagal itu nggak apa-apa, gagal itu wajar. Lebih baik gagal di dunia kampus daripada kalian gagal di dunia kerja. Maksudnya gagal ini bukan artian gagal terus kalian menyerah gitu, enggak ya teman-teman. Gagal tapi dicoba lagi. Gagal dicoba lagi. Jadi masih bisa untuk coba-coba gitu loh kalau di dunia kampus. Karena dunia kampus ini kan lebih fleksibel, lebih banyak ruang untuk berkreasi. Sama seperti Mbak Hani, kalau Mbak Hani kan dia bergabung dengan organisasi-organisasi yang di luar kampus juga. Dulu Mbak Hani ini wakil saya waktu saya di Puskap. Dan kalau saya tuh ambilnya di organisasi kampus saja. Di tahun pertama saya di Advokesma Himagara, waktu itu masih Himagara ya teman-teman, sebelum sekarang berubah jadi HMAP. Kemudian di tahun kedua saya menjadi anggota divisi Litbang di Puskap, dan di tahun ketiga saya menjadi koordinator Puskap bersama dengan Mbak Hani sebagai wakil saya, seperti itu. Dan untuk relasi di luar kampus itu saya dapatnya dari beasiswa sih, dari beasiswa Jarum itu tadi. Saya mendapatkan banyak teman dari UNER dan juga dari TS dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman teman-teman cuma kuliah pulang aja, menurutku sangat-sangat eman sekali ya teman-teman, karena organisasi itu memang benar itu tuh langkah awal kita buat di dunia kerja. Sebenarnya bukan langkah awal sih, lebih ke kayak waktu kalian masuk dunia kerja itu nggak banyak berbeda dengan waktu di organisasi, nggak yang sejauh itulah perbedaannya. Jadi kayak udah belajar dulu di awal gitu loh, seperti itu. Kemudian masuk ke adaptasi lagi, ini birokrasi itu menuntut kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi waktu di dunia kerja itu ya memang harus disiplin, harus tanggung jawab juga. Makanya tadi ikut organisasi itu juga melatih kita sebenarnya, melatih kita buat jadi pribadi yang disiplin dan juga bertanggung jawab dengan tugas jabatan yang kita
yang kita amban waktu itu gitu. Kalau untuk tantangannya sendiri sih kalau di dunia publik ya teman-teman memahami ritme kerja, aturan, struktur organisasi, komunikasi dan prosedur kerja. Ini memang agak kompleks ya teman-teman tantangan ini karena kita sebagai mungkin dari teman-teman sendiri waktu di kampus yang terbiasa dengan kebebasan dan sebagainya, ternyata waktu masuk ke birokrasi, teman-teman kaget, nggak tahu harus kayak gimana, karena pasti tantangannya itu sih. Itu nggak cuma di pemerintah aja teman-teman, di swasta pun kalian juga tantangannya pasti di situ sih. Dari yang awalnya di kampus serba fleksibel, tiba-tiba harus masuk ke dunia kerja yang harus paham aturan, kita harus menyesuaikan dengan ritme kerja mereka, kita harus berkomunikasi, dan kita harus melakukan apa-apa itu sesuai dengan prosedur. Jadi semua itu ada alurnya teman-teman. Kalau di dunia kerja seperti itu. Kalau dari aku sih tips bertahannya sama ya teman-teman, terbuka untuk belajar dan bertanya. Ini tuh penting banget. Jadi malu bertanya, apa itu malu bertanya? Jangan sampai kita jadi pribadi yang malu untuk bertanya, karena bener pepatah malu bertanya sesat di jalan. Karena kalau misalnya kalian cuma diam-diam aja, ya udah kita nggak ada ilmu baru, kita akan stuck di situ. Seperti itu. Mencari mentor itu penting ya teman-teman. Karena kalau kalian nggak punya mentor, kita juga bingung kan tanyanya ke siapa. Kemudian ini yang paling penting teman-teman, menurunkan ego sebagai Gen Z di tempat kerja, entah itu waktu itu di swasta atau sekarang di pemerintahan. Kita harus menurunkan ego teman-teman. Karena ya kita kan orang baru ya, ya udah kita ikut aja. Orang baru kita ikut aja. Kalau misalnya ada yang salah ya udah kita tegur. Kalau misalnya kita bingung ya udah kita tanya. Pokoknya kita nggak bisa memaksakan kehendak kita di tempat kerja. Kemudian kita juga harus membiasakan diri dengan rutinitas yang terjadwal. Kalau misalnya dari teman-teman sudah membiasakan diri untuk menjalani rutinitas yang terjadwal, kayak hari ini aku planning mau ini, mau ke kampus, mau ngerjakan skripsi, mau bimbingan dan sebagainya. Ya udah dilakukan aja sesuai dengan jadwalnya kalian. Kalau semisal nanti tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu jadwal kalian juga harus bisa menghandle itu gitu. Kalau udah dibiasakan dari dunia kampus, ketika masuk ke dunia kerja kalian nggak akan kaget terkait hal itu. Next. Masuk ke slide selanjutnya ya teman-teman. Di pemerintah daerah ini, ASN dituntut untuk menghadapi dinamika pelayanan publik yang mewajibkan adaptasi cepat, kesabaran, dan komunikasi yang efektif. Dinamika pelayanan publik. Kita kan, saya pastinya saya sebagai ASN Pemda ya teman-teman, ASN yang ada di kecamatan, itu kita kan berhadapan langsung dengan masyarakat, kita lebih dekat dengan masyarakat. Jadinya pasti masyarakat itu kan, ya seperti yang kita tahu, pemerintah kita itu seperti apa, banyak kebijakan yang berubah, banyak aturan-aturan baru. Nah, otomatis masyarakat akan larinya ke pemerintah yang terdekat. Kalau dari desa naik ke kecamatan. Nah, kita berhadapan langsung dengan masyarakat yang kritis, ada yang penuh emosi biasanya, kemudian ada banyak juga masyarakat yang kurang paham dengan prosedur-prosedur. Nah, itu dibutuhkan sekali menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Makanya public speaking itu sangat-sangat bermanfaat teman-teman, biar kita bisa memposisikan diri. Karena kalau misalnya kita ngerespon keluhan masyarakat itu dengan kaku atau dengan kayak ya wis lah, itu pasti akan memicu amarah publik kan pastinya. Nah dari itu kita sebagai ASN, maksudnya saat itu sebagai ASN, gimana caranya kita bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berempati dengan keluh kesah yang dialami oleh masyarakat. Kalau untuk budaya organisasi pemerintah daerah, sebenarnya budaya kerja itu setiap instansi itu berbeda teman-teman. Termasuk budaya organisasi, setiap organisasi pun sangat-sangat berbeda. Antara Puskap dengan HMAP pun juga sangat-sangat berbeda pastinya. Kemudian dari instansiku ke instansinya Mbak Hani pun juga sangat-sangat berbeda. Jadi entah perbedaan itu dari norma kerja, gaya kepemimpinannya, pola hubungan antar pegawainya itu pasti berbeda kan. Jadi gimana caranya kita perlu mempelajari atau observasi dulu lah sebelum kita bereaksi. Kita adaptasinya itu kita melihat dulu ke orang-orang ini. Ini gimana reaksinya orang-orang kalau ternyata seperti ini. Kita
kita memahami pola komunikasinya, gimana komunikasinya antara senior dengan senior, junior, antara rekan kerja itu gimana. Dan mengusahakan untuk selalu ikut kegiatan juga sih. Harusnya sama seperti yang dibilang sama Mbak Hani tadi, kalau misalnya seniornya minta data, ya udah dikasih. Kalau misalnya seniornya lembur, kan nggak mungkin kita yang kayak langsung balik aja meskipun kita nggak ada apa-apa. Maksudnya kita nggak yang ada acara gitu teman-teman. Ya udah kita ikut dulu, ikut membantu, tapi ya emang nggak yang sepenuhnya membantu. Kita membantu yang kita bisa aja. Kalau diizinkan pulang, kita pulang. Yang penting tahu diri aja sih lebih tepatnya. Seperti itu. Next. Masuk ke core values ASN berakhlak dan ASN profesional. Jadi ASN berakhlak dan ASN profesional ini fondasi penting ya bagi setiap ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Nilai-nilai ini tuh menjadi panduan kita untuk menjadi ASN, untuk menjadi gimana ya, untuk apa ya, kita setiap bekerja itu akan menerapkan nilai-nilai ini, harus berpegangan teguh dengan nilai-nilai ini. Kalau berakhlak sendiri ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi nilai-nilai ini tuh harus benar-benar harus benar-benar diterapkan. Kemudian untuk etos kerja profesional sendiri ada disiplin waktu, kejujuran dan integritas, loyalitas dan tanggung jawab, inisiatif dan konsistensi. Pastinya teman-teman udah tahu semua sih harusnya. Ini tuh tentang apa, harusnya bersikapnya kayak gimana, dan core values ASN berakhlak dan juga etos kerja ASN profesional ini itu wajib dimiliki oleh setiap ASN, teman-teman. Ini pegangan aja kalau misalnya teman-teman nantinya mau masuk di dunia pemerintahan ya teman-teman. Untuk core values ASN ini menjadi landasan moral dan karakter kita. Kemudian untuk etos kerja ASN profesional ini merupakan implementasi dalam tindakan sehari-hari. Masuk ke slide berikutnya. Tentang yang memiliki skill yang harus dimiliki, soft skill upgrade hacks. Jadi kalau misalnya kalian masih kuliah nih, perbanyak soft skill ini guys. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Dari komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, analisis, dan problem solving. Dari empat-empatnya ini sangat-sangat bermanfaat sekali teman-teman. Dan kalau bisa diasah dari sekarang, lebih baik diasah dari sekarang. Karena skill-skill ini tuh nggak cuma bermanfaat di karir pemerintahan ya teman-teman, tapi di swasta ini juga bermanfaat karena aku juga menerapkan skill-skills ini di pemerintahan maupun di swasta. Waktu aku kerja di swasta juga aku menerapkan hal-hal ini karena sebagai customer service aku harus bisa menganalisis dan punya problem solving yang baik seperti itu. Kemudian untuk upgrade skill ya teman-teman, untuk upgrade skillnya itu bisa dilakukan dengan bagaimana untuk upgrade skillnya itu kita bisa ikut, kalau teman-teman mungkin bisa ikut magang ya, masih kuliah kan, kalau masih kuliah masih bisa ikut magang, ikut organisasi, kemudian waktu KKN itu ambil aja itu semua job desk buat job desk untuk misalnya jadi MC atau jadi ngasih sambutan-sambutan lagi seperti itu. Kemudian ikut webinar, kalau ada nih forum birokrasi muda atau forum-forum kepemudaan biasanya ada biasanya itu forum kepemudaan di kabupaten kotanya masing-masing, itu ikut aja teman-teman karena itu juga sangat-sangat bermanfaat seperti menurut saya. Jadi banyak juga yang saya temui waktu saya sudah di pemerintahan itu, saya tanyakan ke teman-teman ternyata pernah ikut duta anak muda, kemudian pernah ikut forum anak juga, banyak forum yang bisa diikuti ternyata dari kabupaten atau kotanya masing-masing gitu. Kalau misalnya diberikan kesempatan untuk menjadi notulen, kemudian jadi koordinator atau jadi sekretaris atau yang lainnya, itu ambil aja teman-teman. Kalau ada kesempatan dan kalian bisa, ambil aja. Semua kesempatan itu adalah bekal teman-teman untuk ke depannya. Nah, sejauh ini sih saya juga masih berusaha untuk selalu upgrade skill ya teman-teman, karena public speaking saya sendiri juga masih kurang oke sebenarnya. Jadi memang skill ini harus dipelajari dan sangat-sangat berguna sih
ke depannya. Masuk ke menjaga profesionalitas, kita semua pasti dituntut untuk selalu profesional dalam bekerja. Baik di pemerintahan, di swasta, itu sama teman-teman. Kita memang harus dituntut untuk selalu profesional. Bahkan di organisasi pun kalian juga dituntut untuk profesional kan dalam bekerja. Nah, untuk menjaga profesional itu, kita perlu untuk tahu bagaimana menempatkan diri di hadapan atasan. Kita harus mungkin sopan, kemudian dalam melapor itu kita atur dulu bahasanya, perlunya ringkas saja, nggak perlu bertele-tele, kemudian kita maju ke atasan itu sebisa mungkin sudah punya solusi. Misal ada masalah itu kita punya plan A, B, C gitu. Dan kita juga perlu memahami nih gaya komunikasi atasan. Apakah dia itu lebih formal atau orangnya suka langsung pada inti, nggak suka yang bertele-tele, seperti itu. Masuk ke interaksi sehat dengan rekan. Ini interaksi sehat dengan rekan ini semuanya harus menerapkan ini ya teman-teman, karena di dunia kerja ini sangat-sangat sensitif kalau misalnya dihubungkan dengan rekan kerja. Jadi ya udah, kita interaksi yang sehat aja, menghindari drama-drama kantor dan juga politik internal. Apalagi yang penting kita bisa membangun hubungan kerja yang suportif dan profesional sih. Jadi kalau misalnya memang dimintai tolong dan kita bisa, diambil aja. Kalau misalnya dimintai tolong kemudian dimintai tolongnya terus-terusan, ya kita juga tetap harus memberikan batasan teman-teman. Jadi kita bisa membantu tapi disesuaikan dengan kemampuan dan waktu kita, seperti itu. Dan yang terakhir, menjaga netralitas dan integritas. Tidak membawa preferensi pribadi atau politik ya ke pekerjaan, maksud dari netralitas ini. Kemudian fokusnya itu pada pelayanan publik. Kemudian perlu diingat juga untuk integritas ini adalah reputasi jangka panjang. Karena integritas ini kan menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan kita sehari-harinya, seperti itu. Next. Selanjutnya career preparation. Bisa di next teman-teman. Ya. Yang pertama adalah memanfaatkan masa kuliah untuk membangun karakter, melatih kedisiplinan melalui manajemen waktu dan komitmen akademik, membentuk mental dengan berorganisasi itu tadi, kemudian magang juga, mengikuti beberapa proyek-proyek kampus, itu bisa banget teman-teman. Jadi pokoknya masa kuliah ini benar-benar dimanfaatin banget teman-teman, karena sejujurnya aku juga masih kurang memanfaatkan masa kuliahku. Jadi buat teman-teman sebisa mungkin aktif aja berkuliah, aktif berorganisasi juga, bisa organisasi di dalam atau di luar kampus, ikut magang itu penting banget teman-teman. Kalau bisa ikut magang yang 6 bulan tuh, magangnya MBKM entah masih ada atau udah nggak ada, ikut aja teman-teman. Magang itu penting. Karena buat CV kalian, buat riwayat kerja kalian, magang itu poin plus di dunia kerja. Jadi kalau misalnya fresh graduate itu nggak yang fresh banget gitu loh. Kalau misalnya kalian udah magang, kalian udah ada pengalaman gitu loh sebelumnya. Kemudian yang persiapkan diri sebagai calon pekerja profesional dengan mengikuti organisasi atau kegiatan kampus. Nah, itu tadi kita belajar juga untuk mengembangkan soft skill dari sejak dini, biar nggak kaget nanti waktu masuk di dunia kerja. Kemudian kalau misal kalian bekerja di ASN, bekerja sebagai ASN, bekerja di dunia pemerintahan, kalian juga harus mempersiapkan diri bahwa kalian siap mengabdi dan melayani. Seperti itu. Yang ketiga adalah bangun jaringan dan relasi positif. Kalau masih kuliah seperti ini, kita perlu memanfaatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan dosen, senior atau senior sih, atau rekan-rekan kerja kita untuk membangun koneksi. Kemudian jaringan yang baik itu nanti bisa membuka peluang karir di masa depan. Sebenarnya kalau dari bangun jaringan dan relasi positif itu akan mengaruh ke mindset kita sih teman-teman. Jadi kayak mindset kita itu bisa terbentuk dari dengan siapa kita itu sering berinteraksi. Kalau kita, misalnya aku sering berinteraksi dengan Mbak Hani, ya alhamdulillah berinteraksi dengan Mbak Hani membuat saya termotivasi. Mbak Hani ini anak Gen B, ya kan, anak beasiswa Bank Indonesia. Oke, aku akan mengejar beasiswa yang satunya. Aku mengejar nih di beasiswa Jarum, seperti itu. Jadi kayak ya udah, kita lingkungan yang positif itu membuat kita ikut positif teman-teman. Kalau misalnya skripsi juga seperti itu. Skripsi cari teman yang sama-sama rajin sih menurutku. Cari teman yang sama-sama rajin. Karena dari aku sendiri, di teman organisasiku rajin, di teman kampusku juga rajin, di teman sekelasku juga ada juga rajin. Jadi
sama-sama saling apa ya, bareng-bareng gitu loh kalau ngerjainnya, kayak kamu udah bimbingan ta, kamu udah revisian ta, kamu udah sampai bab mana, kamu udah sampai bab berapa, seperti itu. Jadi jaringan dan relasi kita tuh sangat-sangat menentukan bagaimana kita ke depannya, teman-teman. Lanjut yang di terakhir, maknai pekerjaan sebagai kontribusi dan aktualisasi diri. Jadi pekerjaan itu nggak hanya dimaknai sebagai kewajiban atau sekedar sumber penghasilan atau ya wis bekerja ya kerja gitu aja. Tapi harusnya pekerjaan itu dimaknai sebagai kesempatan, kesempatan untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat tentunya. Kalau kita sebagai uh, sebagai ASN, dan setiap tugas yang dilakukan sekecil apapun itu pasti akan memiliki dampak, dampak ke depannya. Dan dengan mengalami dampak-dampak ini dan dengan pekerjaan-pekerjaan ini itu menjadi wadah bagi kita teman-teman untuk mengekspresikan kemampuan, untuk bagaimana nilai-nilai pribadi kita dan juga kreativitas kita, sehingga sekaligus membentuk aktualisasi diri sebagai ASN atau profesional publik yang memaknai pekerjaannya dengan cara ini, itu akan lebih termotivasi, bertanggung jawab, dan bangga terhadap profesinya. Aktualisasi diri yang saya maksud ini adalah kemampuan kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Seperti itu. Bisa di next? Menjadi ASN atau profesional di sektor publik ini bukan sekedar soal pekerjaan ya teman-teman, tetapi tentang bagaimana kita memberikan dampak bagi masyarakat. Saya masih baru ya teman-teman, masih baru, masih newbie juga, dan mungkin pengalaman saya juga masih sangat-sangat sedikit. Tapi saya berharap hari ini saya bisa bermanfaat bagi teman-teman dengan memberikan sedikit pengalaman saya, karena nantinya setiap langkah yang teman-teman ambil sejak hari ini itu adalah investasi atau fondasi besar bagi karir yang bermakna dan penuh dampak di masa depan teman-teman. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali ya materi dari Kak Selvi hari ini. Ternyata Kak, alur rekrutmen PNS ini lumayan lama ya. Nah, Kak, pastinya teman-teman ini udah mulai membayangkan nih, gimana ya, 3 atau mungkin 5 tahun ke depan. Apa sih yang harus dipersiapkan gitu kan, agar bisa jadi ASN seperti narasumber-narasumber yang luar biasa pada hari ini. Oke, terima kasih kepada Kak Hani dan Kak Chelvi atas materi yang telah disampaikan. Sekarang memasuki pada sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Mana? Mana? Tulisannya mana? Oke, halo. Kak Aisyah Fadila Siska, boleh disampaikan pertanyaannya? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, Kak. Perkenalkan sebelumnya saya Aisyah Fadila Giska dari Administrasi Publik Angkatan 23. Saya kali ini mau menyampaikan pertanyaan untuk Kak Chelvi Okvian yang tadi menyampaikan materi. Mohon izin bertanya, Kak. Kan tadi Kakak telah sudah menyampaikan materi terkait dari awal proses rekrutmen CPNS hingga pengangkatan PNS. Nah, uh, saya bertanya terkait proses awal sebelum mengikuti seleksi CPNS, kakak sendiri tuh waktu pertama kali ikut CPNS itu apa mencari info pendaftarannya itu kayak sering-sering buka link apa gitu Kak, website apa yang bisa ada info terkait pendaftarannya atau ada sumber lain yang direkomendasikan dari kakak. Kemudian saat proses pendaftaran PNS sendiri itu mekanismenya tuh gimana ya Kak? Apakah kita tuh awalnya tuh cuman bisa mendaftar dulu, kemudian penempatan dan formasinya itu akan ditentukan lebih lanjut oleh instansi atau dari awal kita bisa milih yang kita inginkan tujuannya di mana sama instansinya di mana. Segitu aja Kak. Terima kasih.
Oke, makasih Kak Aisyah. Untuk Kak Shelfie, boleh bisa langsung dijawab? Baik, terima kasih pertanyaannya, Aisyah. Kalau pertanyaannya kan yang pertama tadi dari mana aku mendapatkan informasi ya? Kalau informasi itu sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya informasi tentang lowongan CPNS itu sangat-sangat terbuka, sangat-sangat terpublish sekali, baik dari berita, baik maupun dari apa ya, banyak media yang mempublikasikan lowongan CPNS, teman-teman. Nah, kalau dari aku sendiri ya, waktu itu dari orang tua menginformasikan karena orang tua melihat berita ya, teman-teman. Dan yang kedua itu dari teman-teman kampus sendiri. Sebenarnya aku waktu itu sangat apa ya, aku waktu itu nggak ada niatan untuk daftar CPNS, tapi karena dari teman-teman administrasi publik ini yang circleku itu kan mereka juga daftar nih, jadi pada daftar semua. Jadi kemarin itu semua pada daftar teman-teman administrasi publik karena yang kemarin itu benar-benar banyak sekali lowongan untuk prodi administrasi publik, untuk lulusan administrasi publik. Jadi penting juga ya teman-teman untuk punya hubungan baik dengan teman mahasiswa, sesama mahasiswa, karena bisa saling support juga, saling menginformasikan juga. Bahkan lowongan di Kecamatan Trawas pun itu temen aku yang ngasih tahu kayak, Cel, ini ada lowongan di Kecamatan Trawas, kamu mau daftar atau enggak gitu. Jadi itu penting juga sih teman-teman, karena waktu itu ya memang informasi tentang CPNS itu berseliweran di mana-mana juga. Jadi ya, dan menurut aku persyaratannya nggak sulit kok, persyaratannya masih bisa terjangkau sama kita semua. Persyaratannya masih bisa terjangkau sama kita semua. Kemudian untuk di informasi aku sendiri, informasi di pemerintah sebenarnya sudah ada langsung teman-teman penempatannya di mana. Kan ini nggak tahu ya benar atau salah, nanti mungkin Mbak Ani kalau tahu bisa ikut menjelaskan juga. Kalau di kementerian itu kan dia memang daftar terus nanti dibagi lagi gitu kan, dibagi lagi ditempatkan di mana. Itu kalau di kementerian. Tapi kalau di pemerintah daerah kayak di Mojokerto ini itu udah langsung teman-teman. Jadi udah langsung dari Kecamatan Trawas itu dibutuhkan satu. Kemudian kalau di mana? Kalau kalau di dinas itu juga dibutuhkan berapa? Dibutuhkan 2 atau 3 seperti itu. Langsung sih teman-teman. Jadi aku waktu daftar emang aku udah tahu kalau misalnya penempatannya nanti di Kecamatan Trawas di Pemerintahan bagian saksi pembangunan. Jadi itu juga salah satu alasan aku kenapa aku daftar CPNS, karena pertama juga home base juga kan, PNS home base teman-teman. Jadi rumahku juga di Trawas dan ya udah alhamdulillah juga keterimanya juga di Trawas seperti itu. Itu aja sih. Atau ada pertanyaan lagi yang belum tak jawab kah dari pertanyaan Sudah cukup, Kak. Terima kasih ya insight-nya. ya sama. Mau Kak Hani mungkin mau menambahkan yang CPNS tadi, Mbak Hani. Oke, jadi aku mau nambahin dikit aja yang tadi Mbak Cel yang kementerian itu. Nah, setahu kementerian itu ada juga yang dia memang punya kantor wilayah. Kayak misalnya imigrasi, Badan Imigrasi itu dia punya kantor wilayah di Jawa Timur. Kalau daftar yang khusus Kanwil Jawa Timur itu bisa nanti langsung ditempatkan di Jawa Timur. Tapi untuk yang kementerian lain yang nggak ada kantor wilayahnya atau di keterangan formasinya itu nggak dijelaskan, Udah ada itu bolong biasanya deh. langsung Kiri, di pusat dulu, nanti baru ditempatin di seluruh daerah. Gitu sih setahuku. Oke, terima kasih, Kak. Oke, Kak Aisyah, apakah sudah menjawab? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Untuk sesi pertama ini, kita masih membuka 2 pertanyaan. Oke, untuk Kak Siswardani, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa on cam. Untuk pertanyaannya sendiri, apakah boleh diberikan tips and triknya buat mulai belajar SKD? Dan kalau boleh tahu juga, kakak-kakak ini mulai belajar tes SKD-nya dari kapan? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Siswardani. Nah, mungkin Kakak bisa menjawab ya tentang tips and trick SKD yang jujur Kak, SKD itu kayaknya sangat rancau ya, karena kadang teman-teman itu di TO nilainya tinggi, bener nggak Kak? Nah, terus waktu tesnya
malah nilainya ngedrop. Nah, mungkin kakak ada tips and trick bisa dijawab dari Kak Hani terlebih dahulu. Oke, jadi untuk SKD dulu aku belajar itu kalau nggak salah tesku itu di bulan November. Terus administrasi itu kalau nggak salah Agustus ya. Nah, aku baru belajar itu ketika sudah selesai daftar. Udah daftar itu aku baru belajar. Itu mepet banget. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen berkarir di ASN, SKD itu bisa dicicil dari sekarang. Dan lebih baik memang dicicil dari sekarang. Untuk tipsnya dari aku, tadi udah aku mention juga latihan banyak-banyak tryout. Karena bisa ngerjakan aja itu nggak cukup, tapi harus bisa mengerjakan di waktu yang sudah ditentukan. Makanya tadi ada tips time blocking, terus juga dipisah-pisah mana yang mau dikerjakan duluan, mana yang nanti dikerjakan selanjutnya. Itu sih kalau dari aku. Dan juga menurutku SKD ini tuh tricky yang tadi kata moderator bilang uh, tryoutnya bagus, tapi tiba-tiba waktu hari H jadi jelek. Nah, karena menurutku ya psikologi itu benar-benar penting. Kalau waktu tryout kan kita santai, kayak nothing tulus, dapat berapa aja kayak oke, nggak ada resiko apapun. Tapi ketika udah masuk di ruang ujian, itu kan kita jadi ada kayak beban. Aku harus dapat bagus, aku takut apa gimana. Nah, menurutku santai aja. Kalau memang rezeki kalian itu akan punya kalian, yang penting kalian udah berusaha maksimal untuk mempersiapkan itu, apapun hasilnya sudah dipasrahkan aja. Jadi di ruang ujian itu kita bisa lebih tenang, lebih nyaman, ngerjakannya juga lebih fokus, nggak yang grogi atau nggak yang takut. Jadi bisa bener-bener berpikir jernih gitu. Itu kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Hani. Mungkin ada tambahan dari Kak Chelsea? Kok dari aku ditanya kapan mulai belajar, itu tidak untuk dicontoh ya teman-teman. Kalau dari aku, karena aku waktu itu ya sama sih, semua sama-sama sibuk belajar, sibuk bekerja, sama dengan Pak Hani juga pasti sibuk bekerja. Tapi waktu itu prioritasku tidak untuk menjadi ASN waktu itu. Jadi aku baru belajar itu ketika selesai, ketika keluar jadwal kapan aku tes. Dan jadwal antara pengumuman dengan jadwal aku tes itu kurang lebih sekitar 2 atau 3 minggu. Jadi aku belajar di sela-sela itu sih. Cuman memang sistemnya agak ngebut ini belajarnya. Nah, waktu itu aku belajarnya gimana? Belajarnya dari tryout, teman-teman. Bener kata Mbak Hani, tryout itu udah paling bener itu belajar tryout, teman-teman. Karena dari tryout itu kita bisa memahami tipe soalnya seperti apa. Dan psikologi juga ngaruh, bener kata Mbak Hani. Kalau misalnya kalian sering untuk tryout, kemungkinan besar kalian kan akan dengan pede mengerjakan tesnya itu. Kalian bakal pede aja ngerjain kayak, wah, aku sepaham iki biasa seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian dari mungkin tryout cuma beberapa kali, terus tiba-tiba kalian sangat-sangat grogi sekali mau mengerjakan, itu pasti akan berpengaruh dengan hasilnya. Karena waktunya itu menurut aku sangat-sangat kurang, teman-teman. 100 menit itu kurang sih. Kalau kalian nggak main di strategi, kayaknya nggak bisa gitu. Sebenarnya gini sih teman-teman, nilai SKD itu kan ada ambang batasnya kan. Cukup kalian penuhi nilai ambang batas itu aja sebenarnya. Ada temanku yang nilai ambang batasnya sangat-sangat ngepres sekali, pas dengan nilai ambang batas, tapi dia lolos. Karena karena dia udah masuk di nilai ambang batas dan kemudian dia ngejarnya di SKB-nya seperti itu. Tapi perlu dilihat juga ya saingannya berapa. Kalau misalnya ikut di PNS Surabaya dengan nilai ngepres ambang batas kayaknya nggak bisa teman-teman, karena di Pemprov Surabaya sendiri nilainya tinggi-tinggi sih waktu itu. Tak lihatnya sih seperti itu. Jadi ya kalau diomong dari belajarnya, mempersiapkan dari kapan, mending dipersiapkan dari sekarang. Sebenarnya teman-teman, soalnya itu hampir mirip dengan soal-soal kita waktu, kalau misalnya teman-teman yang SBM atau UTBK ya, itu hampir mirip dengan UTBK. Kemudian teman-teman yang mungkin pernah tes untuk sekolah kedinasan dulu waktu belum UTBK itu hampir mirip dengan itu. Dan ya wis muter di situ-situ aja sih sebenarnya gitu. Kalau dari aku sendiri, misalnya aku mengerjakan tes ini atau yang agak mengecohkan kemarin infonya tes wawasan kebangsaan ya teman-teman. Nah, tes wawasan kebangsaan itu satu soal itu membahas tentang ini. Ya udah kalian jabarin langsung juga. Waktu selesai tryout tuh kalian review lagi. Kalau aku seperti itu. Jadi belajarnya sekalian gitu. Jadi nggak yang aku habis belajar dari sini aku mau membaca buku ini. Kalau buku kan panjang banget, besar banget, tebel kan bukunya teman-teman. Jadi ya udah dari soal itu tadi kalian jabarin sendiri.
direview lagi. Kalau dari aku seperti itu, teman-teman. Itu aja Oke, sih. terima kasih Kak. Wah, ternyata latihan itu sangat penting ya, sangat mempengaruhi. Gimana Kak Siswardani, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab banget, Kak. Terima kasih untuk informasinya. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke. Wah, banyak sekali nih Kak. Kak Anissa dulu ya. Bisa sampaikan pertanyaannya Kak Anissa? Sebelumnya mohon maaf ya Kak kalau misal tidak bisa on cam. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Kak, terkait tes SKD dan juga SKB dalam hal pembiayaannya itu apakah sama dengan sekolah kedinasan ya? Soalnya kebetulan saya dapat informasi tentang tes SKB atau SKD dari tempat magang saya tuh kalau semisal lolos itu bakal tiap lolos mesti bayar gitu Kak. Apakah tes PNS juga seperti itu? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Anissa. Mungkin bisa dijawab dari Kak Celvi dulu. Silakan Kak. Oke, kalau dari aku, selama proses rekrutmen kemarin sama sekali nggak mengeluarkan uang yang untuk membayar seperti itu sih teman-teman. Paling uangnya kayak keluar uang itu kayak buat tes kesehatan. Buat tes kesehatan itu keluar uang. Terus habis itu SKCK itu keluar uang. Itu pun juga sesuai dengan aturan Mas Yen. Jadi kayak ya udah kalau dari kepolisian kan ada ditetapkan berapa nominalnya, udah ada juga kan, ada aturannya juga, ya udah bayarnya di situ. Kemudian di tes kesehatan. Tes kesehatan mungkin memang agak lumayan ya, berapa ya kemarin, 300 atau berapa gitu loh, itu di tes kesehatan. Itu pun kayak ya udah gak apa dikeluarin karena kan udah lolos seperti itu. Kalau dimintai dari yang luar kayaknya nggak ada sih teman-teman, nggak ada, aku nggak ada sih. Bener-bener kayak kalau dibilang tes CPNS ini bener-bener tes murni gak sih teman-teman? Kalau dari aku ya, karena mungkin SKD-nya juga cat kan, nggak yang SKD SKB cat dua-duanya gitu loh, dan hasil tesnya kita itu udah bisa dilihat live score-nya, jadi nggak bisa ada manipulasi di situ. Tapi nggak tahu lagi ya kalau misalnya di dalam itu ada kecurangan seperti apa. Tapi sejauh yang aku melihat dari teman-temanku juga itu semuanya masih masih sesuai di jalannya gitu loh, masih ya masih lurus gitu loh teman-teman. Itu kalau dari aku. Mungkin dari Kak Hani mau menambahkan. Oke, silakan Kak Hani, mungkin ada tambahan? Iya sama kok sama Mbak Cel, nggak ada pungutan apapun, paling cuma buat materai waktu pemberkasan itu. Terus ya kesehatan yang agak mahal, tapi kan memang karena kita juga dapat fasilitasnya dicek kesehatan. Terus SKCK udah itu aja, nggak ada pungutan apapun. Oke, terima kasih Kak Hani, Kak Celvi. Apakah sudah menjawab Kak Anissa? Sudah menjawab Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Mungkin ada pertanyaan lagi, kita buka di sesi kedua. Oke, silakan Kak Farina, bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, saya mau tanya terkait ini, karena kan kadang yang kita tahu juga bahwa menjadi ASN itu agak sulit dicapai untuk beberapa orang. Nah, plan atau opsi untuk kita bisa bekerja di pemerintahan selain ASN itu apa aja sih, Mbak? Karena yang aku tahu adalah ada PPK, kemudian juga tenaga ahli yang mungkin itu belum ASN. Dan tahapannya seperti apa? Mungkin itu yang bisa dijawab oleh Mbak Cel dan juga Mbak Hani. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Farina. Ini pasti teman-teman juga bingung nih, apakah semuanya harus eh, menjadi ASN untuk administrasi publik? Apakah kita bisa kerana BUMN, contohnya kayak CSR atau tadi PPK, tenaga ahli. Nah, ini sempat menjadi keresahan kita, Kak, sebenarnya. Oke, mungkin bisa dijawab dari Kak Hani terlebih dahulu. Untuk berkarir di bidang pemerintahan, selain PNS gitu ya maksudnya. Ya memang ada P3K. Tapi setahuku kalau di kabupatenku udah nggak ada rekrutmen P3K lagi. Nggak tahu sampai kapan, karena sudah ada perbuknya. Lama kayak THL, tenaga harian lepas, itu baru dia bisa daftar di P3K. Tapi kan setiap Pemda kan beda-beda ya. Itu kalau di Pemdaku. Kementerian itu banyak
tenaga ahli, kayak rekrutmen tenaga ahli misalnya di ATR BPN atau di Bappenas itu banyak yang buka tenaga ahli. Biasanya kita bisa daftar di situ. Tapi mungkin untuk ketenaga kerjaannya ikut outsource P3K atau tenaga lepas aku juga kurang paham ya. Tapi banyak juga di kementerian itu membuka lowongan itu. Itu setahu ya bisa ditambah lah Mbak Cel. Oke, silakan Kak Celvi, barangkali ada tambahan. Kalau dari aku menambahkan ini aja sih, kalau misalnya yang honorer ya, itu udah nggak ada juga sih, di Mojokerto itu juga udah nggak ada. Makanya mereka kan udah diangkat menjadi P3K paruh waktu kan sekarang ini. Jadi P3K itu ada P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Yang penuh waktu itu yang lolos di tahap pertama dan tahap kedua yang hampir barengan dengan tes CPNS golonganku waktu itu. Nah, kalau misalnya yang P3K paruh waktu ini, dia diambilnya uh, dari orang-orang yang tes P3K penuh waktu tapi nggak lolos. Diambilnya dari situ, semuanya masuk ke P3K paruh waktu. Jadi tenaga honorer ini sekarang juga agak di ini sih pelan-pelan dipindahkan ke P3K paruh waktu semua, karena seperti yang kita tahu kalau honorer kan rekrutmennya agak kurang ini ya teman, kurang terbuka sebenarnya. Kalau misalnya untuk yang tenaga ahli tenaga ahli sepemahamanku juga sama dengan Mbak Hani tadi. Kemudian ada juga nih teman-teman, kalau misalnya ada rekrutmen pendamping biasanya teman-teman. Kalau di kecamatan sendiri kita juga dibantu sama tenaga pendamping teman-teman. Jadi ada pendamping yang dari Kementerian Desa, itu ada pendamping desanya, kemudian ada sekarang ini lagi ramenya KDMP ya teman. Kalau tahu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini kan sekarang lagi rame-ramenya tuh tentang itu. Nah, itu mereka punya bisnis asisten, itu hampir sama dengan tenaga pendamping. Jadi itu punyanya Kementerian Koperasi, itu mereka membantu mendampingi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di masing-masing desa. Jadi satu pendamping itu nanti pegang beberapa desa. Nah, mungkin bisa dialihkan ke situ juga teman-teman, karena itu juga lumayan. Meskipun itu jatuhnya project ya atau pegawai kontrak ya. Aku kurang tahu jatuhnya apa, tapi itu juga lumayan lah, bisa diambil dari lulusan administrasi publik juga. Dan itu masih linear dengan bidangnya kita sebenarnya, karena waktu kemarin kalau dari kecamatan itu kita memang bersama-sama dengan pendamping desa, bersama dengan pendamping koperasi desa atau bisnis asisten itu tadi, seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang P3K seperti itu, dan untuk perekrutan P3K umum sejauh ini saya masih belum tahu ya teman-teman, masih kurang tahu apakah akan ada perekrutan P3K jalur umum atau enggak, karena tahun lalu seingat saya itu sempat ada, tapi ya tetap dengan ada persyaratan. Kalau P3K kan itu nggak bisa yang langsung orang baru sih katanya ya, tapi kurang tahu juga teman-teman untuk teknisnya P3K seperti apa. Itu aja sih kalau dari aku. Apakah bisa menjawab pertanyaan Mbak Farin? Apakah sudah Sudah sangat menjawab. Terima kasih Mbak Cel, Mbak Ani. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Zak di kolom komen, di kolom chat. Kak, kalau tidak salah untuk bisa mendaftar P3K harus terdaftar ke induk instansi ya. Misal guru harus ke Dapodik. Apakah ada kesempatan bagi yang ingin mendaftar akan tetapi tidak mempunyai induk di suatu instansi? Mohon dijawab Kak, jika tidak bisa saat ini mungkin bisa dijawab nanti menyusul di chat atau grup. Oh, tenang, bisa dijawab sekarang kok Kak Zak. Bisa dijawab dulu. Oh, mungkin Kak Hani. Oke, sebetulnya aku juga nggak seberapa paham ya tentang mekanisme pendaftaran P3K. Aku juga nggak pernah baca perbuknya atau peraturan rekrutmennya. Tapi sejauh yang aku lihat di kantorku, kebanyakan P3K itu memang yang sudah berpengalaman 2 tahun atau lebih di bidang itu. Misalnya P3K teknis, itu yang sudah berpengalaman 2 tahun atau lebih. Memang bisa pindah instansi, eh, transfer instansi, tapi uh, ya harus sudah ada pengalaman 2 tahun itu. Nah, untuk yang guru, aku juga kurang tahu itu harus terdaftar di Dapodik atau enggak, karena aku juga enggak ngikutin proses rekrutmennya. Jadi mohon maaf ya Kak Zak, untuk yang guru ini aku kurang paham. Oke, mungkin dari Kak Celvi ada tambahan.
Kalau dari aku sepertinya ya, tapi aku juga kurang paham sih. Tapi sejauh yang aku lihat dari beberapa temanku kan ada yang udah jadi guru nih, itu memang harus terdaftar di Dapodik sih katanya. Tapi kurang tahu juga untuk kebijakan guru karena kan mohon maaf karena bukan ranahnya yang jadi guru, jadi cuma bisa ngobrolnya dari apa ya dari pengalaman teman-teman kita aja sih. Apalagi sekarang kan CPNS guru udah gak ada ya teman-teman. Jadi adanya P3K semua sama guru kan ada juga yang ini ya program pendidikan profesi guru itu kan itu juga diakui sama Kemendikbud seperti itu sih. Kalau misalnya PPG itu kayaknya harus sih harus ada dapodiknya, harus ada tercatat di sistem gitu loh teman-teman. Nah kalau misalnya mau di jalur umum harusnya sih kalau misalnya ada bukaan P3K jalur umum, tapi sejauh ini kan kurang tahu ya apakah ada bukaan P3K jalur umum atau enggak itu kurang tahu juga sebenarnya. Karena dulu sempat ada wacana, tapi nggak tahu itu jadi apa enggak gitu. Biasanya ambilnya dari yang sudah berpengalaman soalnya kalau misalnya P3K seperti itu. Jadi jalur yang benar-benar masih baru itu di CPNS teman-teman. Seperti itu. Itu sih. Semoga bisa menjawab ya, meskipun nggak terlalu menjawab. Oke, terima kasih Kak. Semoga bisa menjawab ya untuk Kak Jak. Lalu kita masih bisa membuka 2 pertanyaan lagi. Bagi peserta atau teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Kenia. Mau tanya Kak, ada saran TO belajarnya di manakah? Dan apa jika mengikuti TO perlu berbayar? Oke, mungkin kakak bisa menjawab. Mungkin dari Kak Calvi terlebih dahulu. Kalau dari aku, waktu itu aku belajar TO-nya pakai Alphais, guys. Mungkin udah rame banget gak sih Alphais, guys? Itu soalnya menurutku emang mirip sih. Agak-agak mirip menurutku. Emang nggak yang mirip banget, tapi struktur atau pola soalnya itu hampir sama yang Alphais itu. Kalau dari aku, karena waktu itu cuma nyoba di Alphais aja, jadi aku nggak bisa ngasih kalian insight yang lain gitu loh teman-teman. Kalau di ya agak, tapi waktu itu patungan juga ya teman-teman, mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi sama teman-teman gitu loh, kayak ngerjain bareng gitu, nggak yang aku sendiri gitu. Jadi ya alhamdulillahnya masih inilah ya, jadi nggak yang mahal-mahal banget. Tapi menurut aku worth it sih. Kalau misalnya kalian bareng sama teman-teman juga bisa kan seperti itu. Kalau yang SKB-nya aku nggak ada nyoba tryout sih teman-teman. SKB itu aku belajar dari yang di Kemenpan itu ya. Sama sisanya lihat soal-soal online aja. Lihat soal online aku. Aku nggak ambil TO yang waktu SKB. Kayak udah nggak ada ini kan kayak waktu itu oh ya wis lah kita belajar sekenanya aja gitu bukan yang sangat menggebu-gebu gitu untungnya bukan untungnya sih kayak aku waktu itu nggak yang semenggebu itu yang waktu belajar SKB karena sibuk dengan pekerjaanku lagi repot-repotnya juga waktu itu jadi aku cuma bisa ngasih saran yang di SKD aja aku waktu itu ambilnya di Alphais teman-teman bukan di endorse ya teman-teman tapi aku menginformasikan aja itu sih kalau dari aku silakan dari Kak Hani silakan. Oke, silakan Kak. Kalau dari aku untuk SKD itu benar kata Mbak Cel tadi, yang Alpha S itu benar-benar recommended banget. Alpha S sama Viracun. Kalau aku dua itu sih yang aku rekomendasikan untuk kalian itu benar-benar persis beda dikit-dikit aja sama yang tes aslinya. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang gratis yang nggak berbayar itu ada di Ayu CPNS. Ayu CPNS itu dia gratis, nggak bayar, tapi kalian nggak dapet pembahasannya. Jadi kalian nggak bisa lihat salahnya yang mana, yang benar yang mana, cuman keluar hasilnya aja. Tapi untuk latihan untuk ya coba-coba nggak apa-apa di Ayu CPNS. Udah sih itu aja dua itu yang aku highlight. Memang banyak kayak sobat CPNS, sahabat CPNS jago ASN tuh kayak banyak banget gitu loh tryout-tryoutnya. Tapi yang bener-bener aku ngerasa ini mirip itu yang dua itu, Alfaiz sama Viracun.
Kalau untuk yang SKB-nya itu memang sudah ada kisi-kisi dari Menpan RB, tinggal ngikutin kisi-kisi itu. Tapi karena nggak tahu kenapa yang aku merasa di SKB-ku itu materinya kayak luas sekali. Waktu itu aku belajarnya tryout aja di IU CPNS. Cuman ya nggak nggak keluar juga yang ada di IU CPNS, jadi kayak nggak sama. Jadi aku tidak ada rekomendasi tryout untuk SKB, lebih ke belajar aja. Kalian bisa cari instansi pembina dari jabatan kalian itu siapa, terus kalian coba cek balai diklatnya, kalian download materi-materinya, nanti kalian belajar di situ aja. Karena bimbel, sejauh ini bimbel untuk yang jabatanku ya aku nggak ada yang nemu itu bisa aku rekomendasikan gitu. Mau nambahi. Aku juga waktu itu belajar pakai YouTube, teman-teman. Jadi kan kayak sambil kerja gitu loh. Jadi sambil mendengarkan gitu. Jadi belajarnya sambil dari YouTube juga. Itu buat yang tes wawasan kebangsaan kayaknya. Yang TWK itu kayaknya aku ambil dari YouTube juga karena biar bisa disambi beraktivitas gitu loh. Kayak sambil mendengarkan aja kan. Waktu yang eh, SKD TWK itu. Itu kalau misalnya yang TIU sudah jelas kan kita harus ada menghitung-hitungnya. Kalau yang tes kepribadian itu insya Allah kalau kita baik-baik aja ya alhamdulillahnya bagus kok nilainya teman-teman. Kalau TKP kayaknya nggak yang terlalu sulit banget, itu enggak kok, masih bisa kita apa ya, kalau misalnya kalian kepribadiannya baik ya bisa lah teman-teman. Itu Iya sih. bener, TWK ya Mbak Cel. Kalau nggak salah nama akunnya itu Dedi R. Ghazali kalau aku. Dedi R. Ghazali di YouTube itu untuk TWK itu oke banget. Oke, terima kasih Kak Hani dan Kak Chelvi. Itu ya Kak Kenia dan teman-teman barangkali mulai dari sekarang nih ada yang mau belajar buat tes persiapan. Nah, apakah sudah menjawab Kak Kenia? Oke, semoga bisa menjawab ya. Dan untuk teman-teman peserta webinar, jangan lupa untuk presensi pada link yang sudah dikirim oleh panitia melalui kolom chat. Presensi ini hanya berlaku untuk 10 menit ke depan. Setelah itu, link akan kami tutup. Baiklah, sebelum kita akhiri webinar pada hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa poin kesimpulan. Kedua materi dari Kak Hani dan Kak Chelvi menekankan pentingnya persiapan diri sejak kuliah melalui pemahaman arah karir, pengembangan soft skill, pemanfaatan pengalaman organisasi, serta pembangunan portofolio yang sangat relevan. Dalam proses seleksi ASN, keduanya menyoroti pentingnya ketelitian administrasi, latihan intensif SKD, SKB, dan lain sebagainya, serta pemahaman formasi yang dilamar. Keduanya juga menekankan pengelolaan waktu yang efektif, adaptif terhadap budaya kerja, serta kesiapan menghadapi realita dunia kerja yang lebih terstruktur dan penuh tanggung jawab tentunya. Selain itu, nilai-nilai profesionalitas ASN, kemampuan komunikasi, kerjasama, dan integritas menjadi fondasi penting untuk bertahan dan berkembang di lingkungan birokrasi. Secara keseluruhan, persiapan matang, fleksibel, mental belajar, dan soft skill yang kuat adalah kunci sukses dalam perjalanan menuju dan menjalin karir sebagai ASN. Oke, dengan demikian berakhirlah acara webinar Public Career Hacks dengan tema mempersiapkan lulusan administrasi untuk siap berkarir di dunia publik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat hebat ini, Kak Hani, Kak Chelvi, terima kasih. Seluruh panitia yang sudah bertugas, peserta yang telah hadir dan partisipasi pada kegiatan dari awal hingga akhir. Semoga insight yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua dan dapat menjadi nilai kebaikan. Pun juga dapat menjadi bekal terbaik untuk menggapai karir kita masing-masing. Untuk itu, saya Amanda Kolbi Safira, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.